Salam sejahtera dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. 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 Puji Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan kita. Dia adalah Allah yang pengasih dan penyayang. Dia adalah Allah Tuhan yang selalu mengerjakan kemurahan demi kemurahan di dalam setiap kita. Puji Tuhan, hari demi hari kita boleh lewati. Saat ini kita ada di hari yang kedua di bulan Agustus di tahun 2020. Puji Tuhan, semua karena anugerah Tuhan, semua karena cinta Tuhan yang Tuhan nyatakan dan Tuhan lakukan di setiap kehidupan kita. Puji Tuhan, pagi hari ini sama-sama kita akan bersyukur. Sama-sama kita akan naikkan pujian. Ku percaya Tuhan, janji-Mu ya dan amin. Haleluya. Mari bawa hati kita, tenangkan jiwa kita, lebih masuk di dalam hadirat Tuhan. Dengan iman kita mau berkata, percaya janji-Mu Tuhan, sungguh nyata, selalu Tuhan menyatakan dalam setiap sungguh besar setia-Mu. Dia selalu menyatakan setiap waktu. Dia Bapa yang selalu
kami semua yang sudah ada dalam rumah Tuhan. Ini hidup kami Tuhan. Ini hati kami. Hati yang bersyukur di hadapan Tuhan buat segala karya dan kasih Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam segenap kehidupan kami. Kami bawa diri kami bawa hidup kami. Kami persembahkan pujian yang terbaik bagi Tuhan pagi hari ini. Biar hatimu disenangkan, dan tatkala hatimu disenangkan, kami percaya kami pulang membawa berkas-berkas sorga. Haleluya, puji Tuhan. Kuasa iblis, kuasa kegelapan dalam bentuk apapun mengganggu konsentrasi kami dalam beribadah, kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Darah Yesus yang berkuasa, Kau yang ambil alih pelayanan pagi hari ini Tuhan. Jadilah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Kita percaya hadirat Tuhan ada di tempat ini. Amin. Yang percaya lambaikan tanganmu tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Haleluya. Dari awal pujian kita sudah tinggikan Dia. Hosana bagi Raja di atas segala raja. Ya Tuhan, penebus hidup kita. Dan yang kita tahu, tatkala kita ditebus, kita diubahkan oleh Tuhan. Amin. Ya, sampaikan dulu pujian yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya. 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 Kau ubahkan hidupku. Nyanyikan pujian ini. Untuk awalnya mari sambil memberikan senyummu yang terbaik bagi teman-teman
memuji Tuhan dengan sukacita. Haleluya, siapkan hati kita untuk terima kebenaran firman Tuhan. Aku telah mati dan tinggalkan Tuhan semua perbuatan hidupku yang sia-sia. Haleluya, karena pengorbananmu terlalu suci dan kudus menebus setiap kami. Haleluya. Kita akan nyanyikan pujian ini. Bukan dengan barang fana, bukan dengan barang fana, ya Yesus.
Jadilah seperti yang Engkau inginkan. Itulah pernyataan pujian yang kami sampaikan pada hari ini. Dalam ibadah perjamuan Tuhan mengawali bulan yang baru di bulan Agustus ini. Engkau boleh bawa kami umat-umat ketebusan darah-Mu menikmati hadirat dan kuasa Tuhan. Terimalah setiap pujian dan penyembahan kami. Saatnya kami akan bersama-sama menikmati sabda firman-Mu. Bekerjalah Engkau Roh Kudus dalam hidup kami, sehingga firman yang akan hamba sampaikan benar-benar itu termeterai dalam hidup kami. Biarlah hamba tetap tinggal dalam urapan daripada Tuhan. Perkataan firman Tuhan Engkau taruh di bibir mulut hamba. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur serta menikmati firman-Mu. Haleluya. Amin. Silakan. Haleluya. Shalom. Apa kabar Bapak Ibu? Luar biasa, tetap luar biasa. Puji Tuhan, Tuhan begitu baik untuk kita semua, sehingga dalam kebaikan Tuhan hari ini kita kembali boleh bersama-sama duduk dalam satu persekutuan, ya, berdiri bersama-sama memuji, memuliakan nama Tuhan. Baik, kita akan segera masuk di dalam renungan firman Allah pada hari ini. Kita akan bersama-sama membuka Alkitab kita masing-masing. Dan nats hari ini terambil dalam kitab Kejadian pasal 17. Judul renungan pada hari ini makna El Shaddai. Kejadian pasal 17 ayat 1, bunyi firman Tuhan demikian. Ketika Abram berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman kepadanya, Akulah Allah yang Maha Kuasa, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Sama-sama katakan amin. Sinonim daripada El Shaddai adalah nama yang dipakai oleh Allah untuk memperkenalkan dirinya kepada Abram, yang berarti Allah yang Maha Kuasa, atau Allah yang Maha Besar, atau Allah semesta alam. Dan pada waktu saya dan saudara berkata Allah yang Maha Besar, Allah yang Maha Kuasa, berarti kita yakini, kita imani bahwa benar-benar Allah itu adalah Allah yang Maha Besar. El Shaddai ini atau Shaddai ini berasal dari kata syadu yang artinya gunung. Ya. Dari kata Akadia, yaitu bahasa yang dipakai oleh Abram. Mengapa demikian jemaat? Karena pada waktu itu bangsa Ibrani atau bangsa Yahudi belum terbentuk. Sebab perlu kita ketahui bahwa bangsa Ibrani atau bangsa Yahudi dibentuk dari satu individu yang bernama Abram. Abram itu punya anak bernama Ishak. Ishak itu punya anak Yakub, dan dari Yakub lahirlah 12 suku Bani Israel. Dari 12 suku Bani Israel maka lahirlah satu bangsa yang bernama bangsa Israel. Bangsa yang sangat besar, ya, bangsa yang dibentuk oleh Allah itu sendiri.
ya, yang dilahirkan dari rahim Sarah. Nah, itulah yang harus kita maknai bersama-sama. Sehingga Abraham melihat gambaran kemegahan Allah itu lewat perjalanan hidupnya. Jadi pada waktu Allah memanggil Abram dari Ur atau Ur Kasdim, dan Allah memimpin perjalanan Abram masuk ke tanah Kanaan atau bangsa Het, atau bangsa Amori, atau bangsa Filistin atau Filistea. Saudara-saudaraku, Abram melihat kemegahan Allah, kemahakuasaan Allah lewat ciptaannya. Jadi waktu Abram lihat gunung, dia berkata bahwa Engkau Allah yang maha besar. Amin. Pernah nggak terlintas dalam pikiran kita pada waktu jemaat melakukan perjalanan, katakanlah dari KTT ini ke Tarakan, lalu saudara naik kapal atau speed, lalu saudara melihat laut yang begitu luas, dan jemaat berkata, Engkau Allah yang maha besar karena melihat laut yang begitu luas. Ini pengampunan jemaat. Pernahkah jemaat melihat burung atau seekor burung yang terbang, dan saudara berkata, Allah itu maha besar karena burung bisa terbang, saya nggak bisa terbang? Ataukah pernahkah jemaat melihat seekor ikan, dia berenang di laut, dan saudara berkata, puji Tuhan, haleluya, Allah itu maha besar karena ikan ini bisa berenang di laut, saya nggak bisa berenang seperti ikan ini. Atau lain sebagainya. Pernahkah kita mengagungkan Allah lewat alam ciptaannya? Perlu. Saya waktu bawa mobil, lalu saya lihat pemandangan. Kalau dari KTT ke Bulungan, banyak pemandangan yang luar biasa. Saudara-saudara, itulah Allah kita, Allah yang besar, dinyatakan lewat ciptaannya. Nah, Abram berkata demikian. Ya, Abram dalam hatinya dia megahkan Allah, dia puji Tuhan, dia agungkan kebesaran Allah lewat perbuatan tangannya. Datang kepada kita sebagai jemaat Tuhan. Pernahkah kita melihat Allah lewat keluarga kita? Dan pernahkah, saya kasih contoh, pernahkah kita melihat anak-anak kita yang mulai besar, dan sudah berkata, puji Tuhan, Engkau Allah yang besar karena saya bisa melihat anak-anak saya mulai tumbuh besar. Haleluya jemaat. Pernahkah engkau melihat suamimu saat dia tidur dan engkau berkata, puji Tuhan, haleluya, Engkau Allah yang besar karena saya masih bisa melihat suamiku sedang tidur? Atau sebaliknya, engkau lihat istrimu lagi tidur dan engkau berkata, puji Tuhan, haleluya, Engkau Allah yang besar karena saya masih bisa melihat istriku yang begitu cantik tidur dengan nyenyak. Ini saya mau sampaikan karena terkadang kurang dipahami oleh Tuhan. Banyak orang memegahkan Allah, memuji Tuhan, mengatakan bahwa Engkau Allah yang maha besar, tatkala dia hanya dapat berkat. Betul enggak? Kalau dapat uang, wah haleluya, luar biasa, haleluya, haleluya. Ya, halo jemaat, apakah waktu kita nggak ada uang atau belum untung, kita bilang haleluya atau haleluya kecil? Haleluya. Boleh bilang haleluya jemaat, haleluya. Haleluya. Jadi untung atau belum untung, haleluya tetap besar. Ya, gitu dong. Haleluya, puji Tuhan, karena Engkau adalah Allah yang Shaddai, Allah yang besar, Allah yang maha kuasa. Ya. Yang pertama, makna daripada Allah El Shaddai ini menunjukkan bahwa Allah itu kita unggul. Amin. Unggul dari segala-galanya. Karena istilah maha besar itu menunjukkan keberadaan Allah
definisi daripada Allah yang sesungguhnya. Dalam artian bahwa Allah yang maha besar ini tidak dapat ditandingi oleh kuasa apapun dalam dunia ini. Tidak dapat ditandingi oleh ilah-ilah yang ada di dalam dunia ini. Dengan kata lain juga, di dalam Allah itu ya ada ketidakmustahilan. Dia adalah Allah yang tidak mustahil. Dan dia akan nyatakan kebesarannya kepada manusia yang selalu berkata mustahil. Ya, mustahil ini, nggak mungkin ini. Ya, mustahil ini, nggak mungkin ini. Nah, Allah datang kepada Abraham. Perhatikan baik. Nats ini Allah berkata, ya, akulah Allah yang maha kuasa. Hiduplah di hadapanku dengan tidak bercelah. Jadi kepada orang-orang yang hidupnya tidak bercelah, seperti Abraham, firman itu datang dan dia proklamirkan dirinya bahwa benar dia adalah Allah. Dan Abraham berkata, amin. Ya. Abraham berkata, puji Tuhan bahwa benar Engkau adalah Allah yang sangat besar, adalah Allah yang sangat luar biasa, dan lain sebagainya. Di dalam pasal 18 kita maju sedikit. Jadi ketidakmustahilan Allah di tengah-tengah kemustahilan manusia. Kejadian 18 ayatnya yang ke 14. Adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Pada waktu yang telah ditetapkan itu, tahun depan aku akan kembali mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah mempunyai seorang anak laki-laki. Ini sudah tua. Mau bicara sudah mati haid. Dan dalam dunia kedokteran ini sesuatu yang mustahil, tidak mungkin dapat anak. Saudara-saudaraku, karena pertemuan Allah dengan Abraham di pasal 17, Allah sendiri menyatakan bahwa dia adalah Allah yang besar. Lalu Abraham mengaminkannya, Abraham meyakinkannya. Maka hal ini terjadi di tengah-tengah hal yang mustahil di tengah-tengah keluarga atau suami istri ini. Ya. Coba seorang suami berkata, ya amin, saya percaya. Istrinya bilang, enggak mungkin Pak. Selalu kan gembala sampaikan, mari kita dalam satu keluarga Kristen itu sehati sepikir. Amin. Ingat khotbah minggu-minggu yang lalu, sehati sepikir. Digumuli bersama-sama. Kalau satu bilang amin, kita yakin ya dua-dua harus amin. Namanya suami istri. Coba saudara lihat di sini. Pertemuan Abraham dengan Allah, dan Allah tunjukkan tentang kemahakuasanya. Dia berkata, amin, puji Tuhan. Tapi datang kepada Sarah, enggak mungkin. Ini sesuatu yang mustahil. Tapi coba saudara perhatikan kalimat-kalimat yang sudah kita baca. Adakah sesuatu apapun mustahil untuk Tuhan? Hari ini kita diberikan pencerahan. Saya sebagai pengkhotbah juga diberikan pencerahan oleh Tuhan. Karena kembali Tuhan ingatkan lewat kemahakuasaan Allah, lewat kedahsyatan Allah, bahwa Dia sanggup melakukan sesuatu yang besar di dalam setiap kehidupan kita semua. Saya katakan tadi, jangan hanya kita berkata haleluya, puji Tuhan, waktu kita untung. Amin jemaat. Waktu kita diberkati, ya, jangan. Tetapi dalam segala hal, mari. Saya katakan tadi lewat alam, lewat ciptaan Allah. Waktu engkau berjalan, saudara naik motor, lalu saudara selamat, itu juga perlu kita katakan puji Tuhan, engkau Allah yang sangat besar karena saya selamat. Amin. Ya. Keluargaku sehat.
Saya masih mendapati orang tua saya di masa tua mereka masih tetap ada. Puji Tuhan. Kita agungkan Tuhan lewat orang tua kita. Ya, saya sudah menjadi anak yatim piatu karena orang tua saya, mama dan papa saya sudah meninggal. Kalau saudara-saudara masih punya mama, punya papa, lalu kalau saudara lihat mereka, wah sudah tua, rambutnya sudah pada putih, saudara bisa berkata, puji Tuhan. Haleluya, Engkau adalah Allah yang Maha Besar. Karena saya masih diizinkan melihat orang tua saya. Sama seperti tadi melihat anak-anak juga demikian yang hadir di sini. Waktu melihat orang tua, aduh, mamaku, papaku ini semakin letih, ya, badannya semakin kurus. Tapi engkau harus berkata, puji Tuhan, haleluya, karena saya masih bisa melihat orang tua. Tuhan kalau boleh, Tuhan kasih kekuatan. Amin, firman Tuhan. Inilah bentuk atau cara kita untuk mengagungkan kebesaran yang daripada Allah. Karena Dia adalah Allah yang unggul, Allah yang superior, Allah yang maha kuasa dari segala-galanya yang ada di dalam dunia ini. Makna yang kedua tentang kata El Shaddai adalah Allah itu sanggup melakukan segala sesuatu menurut kehendaknya. Saudara garis bawahi. Menurut kehendak siapa? Tuhan. Jadi bukan menurut kehendak kita atau saya. Tapi di hari-hari ini banyak orang-orang Kristen menurut kehendaknya. Ya, menurut kehendak saya. Allah itu bukan jin. Perhatikan saya bercerita. Saudara, ada satu mitos dari tanah Arab. Mitos lah ya. Dan mitos ini sangat melegenda sehingga ya ditampilkan di beberapa layar televisi, apakah itu sinetron maupun film dan lain sebagainya. Ceritanya begini. Seorang muda yang sangat miskin. Yang namanya miskin toh. Baju compang cantik dan lain sebagainya, makan susah. Lalu dia berjalan, dia masuk ke sebuah gua, lalu tanpa sengaja dia menemukan satu bokor. Dia penasaran, wah bokor, dia ambil nih bokor, dia bersihkan. Waktu dia bersihin, ini digosok-gosok, tiba-tiba dari dalam bokor ini mitos, ya perhatikan ini ada kaitannya. Keluarlah satu makhluk, belum, perut gendut, kepala botak, ada jambu, dan dia tertawa, ya. Ini pemuda tanya, siapa? Saya adalah jin yang sudah 1000 tahun terkurung dalam bokor ini. Sekarang saya bebas dan saya berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhanlah yang membebaskan saya. Jadi sekarang apa yang Tuhan mau saya akan penuhi. Wah, si miskin ini, si pemuda ini, wah dia berpikir, wah saya mau rumah yang besar, saya mau gadis yang cantik. Tuh, ini jin. Tuhan kita nggak seperti ini, perhatikan tadi. Lalu dia mulai gosok. Ya. Kepingin rumah baru, keluarga, rumah baru jadi. Kepingin uang ada. Ya, kepingin gadis cantik ada, semuanya dipenuhi oleh si jin. Ingat baik jemaat Tuhan, Tuhan itu bukan seperti itu. Ya, mau saya mau diberkati Tuhan. Halo jemaat Tuhan. Ya, maunya saya. Padahal istilah atau makna yang kedua ini harus kita pahami bahwa Allah sanggup melakukan segala sesuatu menurut kehendaknya Tuhan. Ya, bukan menurut maunya kita. Saya mulai kasih contoh dari Pak Gembala. Pak Gembala mau supaya jemaat-jemaat beribu-ribu datang di gereja. Kan doa toh? Mau Pak Gembala nih. Tuhan bilang, emangnya cuma lo yang punya gereja di KTT? Yang lain-lain itu sudah berdoa, minta-minta. Pak jemaat ya seperti ini. Apalagi PNS ya, Tuhan saya minta kalau boleh tiap bulan saya naik pangkat. Ya,
Woi, dari eselon apa naik eselon ini? Dari yang biasa sampai dia mau kepala dinas, jadi asisten 1, jadi sekda. Itu maunya saudara. Ya, apalagi pengusaha kue. Oh, ada pengusaha kue. Ya, Tuhan kalau boleh semua orang di KTT ini datang beli kue saya. Tuhan bilang, emangnya cuma kamu yang pengusaha kue di KTT? Kan maunya kita atau penyedia jasa. Tuhan kalau boleh semua yang ada di KTT ini minta kepada saya, umpamanya saudara seorang rental. Ini contoh-contoh. Ya. Tapi kok nggak ada yang datang-datang? Lagi ya. Oh, masih ada yang punya rumah burung walet. Berdoa dia. Tuhan kirim dari timur, barat, utara, selatan, semua burung masuk ke rumah burung walet. Tuhan bilang, emangnya cuma lu yang punya sarang rumah walet? Itulah manusia, saudara-saudaraku. Padahal dia kurang setia. Perhatikan baik. Mau minta Tuhan berkati, ya. Mau minta Tuhan limpahi. Lagunya hebat, diberkati, dilimpahi. Malas dia mau mengerti hati Tuhan. Padahal pun yang kedua ini Allah sanggup melakukan. Dia mampu melakukan segala sesuatu menurut kehendaknya sendiri, bukan kehendak kita. Coba saudara lihat dalam 17 ayat 1. Dikatakan sana, yang akulah Allah yang Maha Kuasa, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercacat celah. Haleluya. Semua kita hari ini diberikan pencerahan oleh Tuhan. Jangan hanya mau hanya mau diberkati, kita hanya mau sehat dan lain sebagainya, padahal kita tidak mau mengerti tentang Tuhan. Malas beribadah dan lain sebagainya. Ini saudara-saudaraku yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Inikah? Tidak demikian. Tidak demikian. Jadi waktu saudara berkata, Engkau Allah El Shaddai, Allah yang sanggup melakukan segala sesuatu menurut kehendak-Mu saja ya Tuhan. Saya sebagai gembala seperti yang saya utarakan tadi, wah saya kepingin banyak jemaat datang, ya silakan. Ya, tapi toh kalau memang baru ini yang Tuhan ingin, saya harus berkata, puji Tuhan, terima kasih Tuhan. Demikian juga dengan kita jemaat, menjalankan usaha. Ya kalau baru itu yang Tuhan izinkan, engkau harus membesarkan Tuhan. Engkau adalah Allah El Shaddai, engkau besar, engkau Allah yang Maha Kuasa. Jangan yang senang-senang saja baru keluar kata haleluya, keluar kata puji Tuhan dari mulut kita. Pernahkah kita waktu mengalami masalah yang besar lalu engkau berkata, engkau Allah El Shaddai? Halo jemaat, pernahkah? Ya. Waktu kita tidak ada apa-apanya, lalu apakah saudara berkata, puji Tuhan, engkau adalah Allah El Shaddai, Allah yang Maha Kuasa. Hari ini, poin yang kedua ini memberikan pencerahan yang penting di dalam setiap kehidupan kita. Coba ada 2 ayat bandingan lewat makna yang kedua ini. Coba tolong dibacakan ya. Yakobus 4 ayat 15. Siapa yang sudah dapat? Oke. Yakobus 4 ayat 15. Ayat 15, sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Garis bawahi berbuat ini dan berbuat itu. Siapa yang kehendaki? Ayo, jawab. Tuhan. Bukan saudara yang menghendaki. Jadi coba kita semua, baik saya maupun jemaat-jemaat, belajar memperkatakan, karena ini juga kata-kata iman. Kalau Tuhan yang menghendakinya, kami akan hidup, bisa buat ini, bisa buat itu. Ini bicara tentang aktivitas kita. Kita bisa bekerja, itu kan termasuk. Kita bisa melayani, itu kan termasuk. Kita berkarya dan lain sebagainya, itu semua sudah termasuk dalam makna ayat ini. Ya, jika Tuhan yang menghendakinya.
Jadi bukan kehendak kita. Saudara-saudara, waktu Yesus berada di Taman Getsemani, berada dalam satu pergumulan yang sangat besar, dan dia berkata, ya Bapa, jadilah menurut kehendak-Mu. Bukan kehendak-Ku yang jadi, melainkan kehendak-Mu yang jadi. Ini anak Allah. Bicara seperti ini, anak Allah. Ya kita ini siapa? Ayo, siapa saya, siapa saudara-saudara? Yesus di tengah-tengah kesengsaraannya berkata demikian. Berarti hari ini kita diajar oleh firman, diajar oleh Tuhan untuk selalu berserah. Ada lagu tadi berkata, berserah kepada Tuhan. Berserah di dalam tangan kasih yang daripada Tuhan. Yesaya 55 ayat 8. Cepat. 55 ayat 8, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku, demikianlah firman Tuhan. Lagi. Kuat. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku, demikianlah firman Tuhan. Nah, 9. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Saudara berdiri di bumi, mampukah kita menggapai langit yang begitu tinggi? Ini maknanya berbicara tentang keterbatasan manusia. Jangankan bicara langit, langit-langit loteng ini aja kita tidak dapat. Coba saudara maknai bersama-sama. Coba hayati ini ayat ini ya, jemaat. Sebab rancanganku, rancangan itu berbicara tentang planning, berbicara tentang rencana atau schedule kita. Wah, kita udah schedule nih, udah buat program nih. Besok saya mau begini dan sebagainya. Manusia itu kan hebat perancang. Karena kalau kita harus melihat contohnya Nimrod, dia seorang perancang bangunan, seorang arsitektur yang hebat. Dia rancang semuanya, ingin menyamai Allah. Ini kehendak Nimrod. Ini saya kaitkan sedikit ya. Dia ingin menyamai kemahakuasaan Allah. Lalu Allah bilang, oh kamu nggak bisa begitu. Allah turun dengan cara apa? Ya, menggagalkan pekerjaan manusia karena logika, pikiran, mindset yang ada di sana hanyalah manusia. Tak pernah melibatkan Allah. Allah jemaat. Saya selalu katakan, libatkanlah Allah sehebat-hebatnya kita. Kalau tanpa libatan Allah dalam hidup kita, nol besar. Libatkan Allah. Nimrod orang seorang yang hebat, ya, ingin menyamai Allah, tak mau pernah melibatkan Allah. Dia hanya pakai kekuatannya. Apa yang terjadi? Tuhan turun, lalu Tuhan kacau balaukan bahasanya, sehingga pekerjaannya itu amburadul. Saya selalu berdoa kepada jemaat yang saya layani supaya pekerjaan jemaat-jemaat selalu diberkati oleh Tuhan. Amen. Tapi juga saya minta sebagai gembala, libatkanlah Tuhan di tengah-tengah pekerjaanmu. Amin. Libatkanlah Tuhan di tengah-tengah rancanganmu. Sekalipun engkau sudah sekolah S1, S2, S3 dan SS apa saja, kalau engkau tidak mau melibatkan Tuhan, saudara-saudaraku, coba saudara lihat di sini. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu. Ini Tuhan yang ngomong. Dan jalanmu bukanlah jalanku. Kan kita mau jalan baik dari sana, tapi Tuhan berencana lain. Kita mau buat ini, ya. Makanya saudara buat sesuatu yang pekerjaan lalu saudara gagal. Berarti belum itu rencana Tuhan. Berarti Tuhan punya rencana yang lain untukmu. Amin. Jangan saudara berkata, aduh saya sudah gagal ya. Saya sudah kerja ini, saya sudah rencana ini, saya sudah buat ini gagal. Jangan dulu. Saudara coba belok sedikit ke jalan yang lain. Cari solusi yang lain. Barangkali di sanalah Tuhan akan bekerja bagi engkau. Amin. Apapun yang engkau lakukan, kalau engkau selalu menyerahkan segala sesuatu ke dalam tangan yang daripada Tuhan, itu juga engkau berkata, engkau adalah Allah El Shaddai, Allah yang Maha Kuasa, dan jalanmu bukanlah jalanku, demikianlah firman Tuhan. Perhatikan 9. Seperti tingginya langit dari bumi, demikian tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Hari ini lewat poin yang kedua, ada 4 poin, tapi cukup saya akhiri di 2 poin ini.
Mari yang pertama-tama saudara-saudaraku, kita bisa melihat kuasa Allah, kebesaran Allah. Di dalamnya ada kemanggungan waktu kita melihat alam ciptaannya. Saudara, waktu keluar lihat langit, wah, kita nggak bisa buat awan ini lukisan yang tak dibuat oleh tangan manusia. Manusia sehebat apapun, pelukis apapun, nggak bisa melukis seperti itu. Katakan amin. Manusia sehebat apapun nggak bisa melukis ini sungai yang ada di belakang gereja, nggak bisa. Itulah bentuk kebesaran Allah dalam hidup kita. Waktu kita lihat anak-anak kita lihat orang tua, itulah kebesaran Allah dalam hidup kita. Ya. Waktu kita melihat pekerjaan kita, apakah itu sudah diberkati ataupun belum, itulah kebesaran daripada Allah. Hari ini firman Allah ini juga datang dalam hidup saya sebagai hamba, supaya bisa melihat kebesaran Allah dalam segala sesuatu di dalam hidup kita. Lalu makna yang kedua, saudara-saudaraku, segala sesuatu ada dalam tangan Allah, ya, ada dalam kendalian daripada Allah, ya. Semua yang Tuhan buat menurut rencana dan kehendak yang daripada Tuhan, sebagaimana yang telah saya jelaskan pada hari ini. Kiranya kita semua diberikan pencerahan oleh Tuhan pada hari ini. Ada makna ketiga dan makna keempat, nanti kita sambung di waktu-waktu yang akan mendatang. Tuhan berkati. Dengan darahmu kau tebus dosaku, dengan nyawamu kau tukar hidupku. Yesus ku panggil namamu, pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus engkaulah, Yesus, haleluya. Yesus, Yesus, Yesus ku berseru. Yesus, Yesus, haleluya. Yesus, Yesus, dalam kita mengawali bulan yang baru ini, di minggu yang pertama ini, mari kita mohon kekudusan dan kelayakan daripada Tuhan. Haleluya. Tuhan, hamba mohon kepadamu, tahirkanlah hati kami, sucikanlah jiwa kami, bersihkanlah roh kami dengan darah-Mu yang kudus. Ampunilah kami dari segala dosa dan kesalahan, perbuatan dosa yang sengaja ataupun tidak. Hamba mohon pendamaian daripada-Mu lewat anak domba Allah yang hidup, yaitu Yesus
kuasa darah mensucikan saat ini, supaya kami layak menerima pertolongan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Diberkatilah perjamuan di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus. Tangan-tangan pelayan Tuhan yang melayani pekerjaan Dia Kudus, urapilah mereka dengan kuat kuasa. Di dalam nama Yesus ada berkat Allah yang berkesudahan. Kami mengucap syukur siap melakukan pelayanan hari ini dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Siapkanlah hatimu untuk menerimanya. Mari kita ambil roti dengan tangan kanan, kita angkat melewati kepala sebelum kita makan, kita dengar firman. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kita ambil anggur, kita angkat. Sebelum kita minum, kita dengar firman Tuhan. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Dia datang. Kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita berikan pujian, kemuliaan, kehormatan bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Puji Dia, sembah. Diberkati Tuhan. Yang datang dalam keadaan yang lemah dikuatkan di dalam nama Yesus. Yang datang dalam keadaan letih, lesu, mengalami sakit disembuhkan, dipulihkan oleh Tuhan. Rumah tangga kami diberkati, dipulihkan di dalam nama Yesus. Karena Engkau adalah Allah El Shaddai, Allah yang Maha Kuasa. Engkau adalah Allah yang besar. Puji Tuhan.
Dan tanda syukur kami, saat ini kami akan memberikan persembahan. Berkatilah setiap persembahan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Nyanyikan satu lagu bawa persembahan. Setiap saat mengucap syukur pada sudah berkati dari awal sampai akhir ibadah ini. Kami dapat menikmati anugerah keberkatan daripada Tuhan. Terima kasih setiap korban persembahan yang sudah dibawa diberikan, mereka sudah kembalikan milik Tuhan. Korban-korban untuk pembangunan diberkati semuanya dalam nama Yesus. Terima kasih, demikian juga ya Tuhan seluruh aktivitas anak-anak Tuhan. Lalu sepanjang minggu yang akan mereka jalani, hamba doakan dalam nama Yesus. Keluar masuk rumah dimanapun mereka melakukan rutinitas mereka diberkati. Pekerjaan mereka yang berbeda-beda diberkati. Baik mereka sebagai pegawai negeri, baik mereka sebagai swasta, wira swasta, pedagang, petani, nelayan, tukang batu, tukang kayu, sopir, bahkan mereka juga bekerja di instansi rumah sakit. Semua diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
diberkati semuanya. Anak-anak kami, pendidikan mereka diberkati, tingkat SD, SMP, SMA maupun perguruan tinggi. Semua dalam rencana-rencana mereka, Tuhan Engkau yang membuka jalan menurut rencana dan kehendak Tuhan terjadi dalam hidup kami. Pelayanan-pelayanan ke depan, kelanjutan pembangunan rumah Tuhan, kami tetap menyerahkan semuanya ke dalam pimpinan kuasa yang daripada Tuhan. Seluruh pelayan-pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang sudah melayani, kembalikanlah urapan yang baru bagi kami semua. Sebentar kami akan berpisah dan kembali ke rumah masing-masing. Tuhan lindungi, Tuhan sertai, tibakan kami dengan keadaan yang selamat dan diberkati Tuhan. Kami mengucap syukur kepada Tuhan. Kami akan akhiri ibadah kami pada siang hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jemaat Tuhan, angkat tangan, terimalah berkat Tuhan. Dan kekasih-kekasih Tuhan, terimalah serta bawa pulanglah berkat anugerah dari Allah Bapa di sorga, cinta kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan, pertolongan, penghiburan oleh kuasa Roh Kudus menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Hari Maranatha, Tuhan kembali pada kalian kedua mengangkat gereja yang sempurna di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.